Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Eko Sopyan Said. Di video ini aku ingin berbagi sedikit cerita tentang kondisi yang mungkin dirasakan juga oleh sebagian dari kalian. Cerita ini bukan untuk mengeluh, tapi semoga bisa jadi ruang berbagi, penguatan, dan semangat untuk kita semua. Akhir-akhir ini, aku merasa berbeda. Pikiran kosong, tidak bisa overthinking, tidak ada rasa sedih ataupun senang yang terlalu dalam. Tapi justru di tengah kekosongan itu, aku tetap bisa jalan. Tetap bisa kuliah, bantu orang tua, sholat, konten, dan lain-lain. Seolah tubuh ini berjalan otomatis. Dulu, aku sempat mengalami halusinasi dan delusi. Melihat diri sendiri sedang menyapu, merasa bicara dengan seseorang padahal sedang sendirian. Akhirnya aku periksa ke psikiater. Mulai rutin minum obat. Setelah itu semua jadi lebih tenang, walaupun masih kosong. Aku tahu banyak dari kalian mungkin pernah merasa hampa, atau bahkan bertanya-tanya, aku ini kenapa sih? Video ini bukan untuk menjawab semuanya, tapi semoga jadi teman untuk kamu yang juga sedang merasa hampa. Bagian 1, apa itu pikiran kosong dan tidak bisa overthinking? Banyak orang merasa lelah karena terlalu banyak berpikir, tapi ada juga yang justru merasa tidak bisa berpikir sama sekali. Seperti otak plong, tidak bisa overthinking, tidak bisa mengolah logika secara dalam. Ini bukan hal yang sepele. Kondisi ini bisa berhubungan dengan gangguan mental seperti depersonalisasi, derealisasi, atau bahkan kelelahan mental yang berat. Bagian 2, apa itu depersonalisasi dan derealisasi? Depersonalisasi, merasa asing dengan diri sendiri. Seperti tubuh ini bukan milik kita. Derealisasi, dunia terasa tidak nyata. Suara, cahaya, bahkan interaksi terasa seperti mimpi atau film. Orang bisa tetap beraktivitas, kuliah, bekerja, ngobrol, tapi semua terasa seperti autopilot tanpa rasa mendalam. Bagian 3, apakah ini tanda orang gila? Bukan, ini justru tanda bahwa tubuh dan otak sedang sangat kelelahan. Ini kondisi medis dan psikologis, bukan dosa, bukan aib, dan bukan kegilaan. Banyak yang mengalami hal ini dan tidak sadar bahwa mereka butuh istirahat atau bantuan profesional. Bagian 4, bagaimana sikap kita? Jika merasakan hal ini, jangan panik, karena panik bisa memperparah. Tenangkan diri, jaga pola makan dan tidur. Kalau memungkinkan, konsultasi ke psikiater atau psikolog. Tetap jalankan ibadah, karena hati yang hampa tetap butuh cahaya dari zikir dan doa. Hindari menyendiri terlalu lama, dan cari aktivitas ringan yang membuat hati tenang. Bagian 5, pandangan agama secara umum. Dalam Islam, seseorang yang kehilangan kesadaran penuh atau tidak mampu berpikir jernih tidak dibebani dosa selama dia tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan. Namun, tetap dianjurkan untuk berusaha mencari pengobatan dan mendekat kepada Allah. Allah Maha Tahu apa yang sedang kita rasakan, bahkan ketika kita tidak bisa menangis atau tidak tahu apa yang harus kita doakan. Bagian 6, kenapa bisa merasa kosong selama berminggu-minggu? Rasa kosong yang bertahan lama, seperti tidak bisa berpikir logis, tidak ada perasaan sedih, senang, atau khawatir, bisa disebabkan oleh mekanisme pertahanan otak saat stres berat atau trauma. Otak memilih untuk menonaktifkan emosi dan pikiran agar tidak semakin hancur. Inilah kenapa rasanya kosong, tapi tubuh tetap bergerak dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bagian 7, apakah ini gangguan jiwa? Tidak selalu. Ini bisa termasuk dalam spektrum gangguan disosiasi, atau bisa juga bagian dari gejala depresi berat, psikosis ringan, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Jadi, bukan berarti langsung tergolong gila. Yang terpenting adalah mengenali gejalanya dan tidak menyalahkan diri sendiri. Bagian 8, peran keluarga dan orang terdekat. Jika kamu punya teman atau keluarga yang seperti ini, jangan memaksa mereka untuk cerita atau berpikir positif. Cukup temani dan tanyakan hal sederhana seperti, mau ditemani? Atau, mau dibantu apa? Kadang, kehadiran diam pun sudah sangat berarti untuk mereka. Bagian 9, kenapa tubuh bisa bergerak walau pikiran tidak jalan? Inilah yang disebut sebagai aktivitas bawah sadar atau autopilot. Misalnya, kita bisa menyapu, jalan, makan, bahkan kuliah online, karena otak menyimpan kebiasaan itu di sistem otomatis. Tapi saat kondisi mental terganggu,
otak, aktif hanya untuk hal rutin, bukan untuk hal yang butuh logika tinggi. Bagian 10, harapan untuk kamu yang mengalami ini. Kondisi ini bisa pulih. Banyak yang pernah mengalaminya dan sekarang sudah kembali merasakan hidup dengan utuh. Tapi ingat, prosesnya butuh waktu. Jangan menyerah mencari bantuan. Jangan takut mendekat kepada Allah, meski hati tidak merasakan apapun. Justru di saat hati paling kosong, Allah paling dekat dengan hambanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa menemani hari-harimu. Jangan lupa jaga kesehatan hati dan pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.